Oke, Bang Dio, gimana nih tanggapan terkait Bang Farhat Abbas dilaporkan ke Peradi terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Bang Herwanto? Jadi seseorang pengacara atau advokat seringkali bekerja kadang-kadang memang melanggar posisi etika atau norma-norma yang ada dalam undang-undang, yang ada dalam etika advokat begitu. Nah, cuman pelanggaran-pelanggaran ini kan harus dicerna begitu. Nah, orang lain boleh saja melaporkan seseorang advokat ke lembaganya, kepada institusi dia bernaung, boleh saja gitu. Apakah melanggar etika, melanggar moral, ataukah melanggar undang-undang, boleh saja dilaporkan. Nah, dalam hal ini kan si Herwanto melaporkan Farhat Abbas ke Peradi. Sebenarnya terlalu berlebihan melaporkan ini karena sama-sama advokat begitu. Mereka harusnya kan saling mengingatkan aja cukup gitu. Jadi kalau si Farhat Abbas diduga melanggar etika atau etik seorang advokat, ya diingatkan oleh advokat yang lain, dah ini melanggar, tolong jangan ulangi lagi gitu. Atau kalau sudah diingatkan masih melanggar juga, barulah dilaporkan ke Peradi. Peradi pun ada mekanismenya. Mekanisme apa? Proses yang namanya proses musyawarah untuk menilai etik, menyidangkan secara etik seseorang advokat. Tapi kita belum tahu apa sih yang dilanggar oleh seorang Farhat Abbas sehingga dilaporkan. Katanya sih pelanggarannya mungkin bawa-bawa, kalau tidak salah tuh dugaan pribadi lah, gitu, menyerang kayak gitu katanya Bang. Ya itu kan bisa aja diingatkan, bos, kan sama-sama pengacara kan. Bang Farhat, ini Anda melanggar kode etik nih, sekian begitu. Itu penting mengingatkan dulu lah, jangan langsung melapor, nggak bagus juga. Jadi kesannya jadi kayak anak-anak semua nih, lapor ke orang tua nih, kakaknya begini kan gitu. Jadi gitu. Jadi yang paling penting adalah mengingatkan dulu. Pertanyaannya, sudah nggak Herwanto mengingatkan Farhat Abbas adanya pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Farhat Abbas? Itu dulu. Kalau itu sudah, kemudian memang ada pelanggaran kode etiknya, ya nggak apa-apa dilaporkan. Tapi kalau belum, ya harusnya ya jangan ribut. Kalau tidak salah sih komunikasi katanya, kalau kata Bang Herwanto dugaannya dia diblokir juga sama Bang Farhat, kalau tidak salah ya Bang, dugaannya gitu. Ya kita belum tahu apa yang terjadi kan. Memblokir itu kan biasa juga. Tapi yang penting mengingatkan. Nah, Farhat belum tentu benar, belum tentu salah juga dalam hal pelanggaran kode etik, karena itu ada musyawarahnya gitu. Jadi nggak apa-apa lah seseorang melaporkan seorang lain, kalau udah mentok dilaporkan ke lembaga lebih tinggi, ya namanya juga kan melaporkan kan. Jadi kayak anak berantem sama anak, melaporkan ke orang tuanya gitu. Ya biasa aja kan begitu kan. Seperti itu. Bang Farhat juga bilang katanya silakan aja laporkan, kalau misalkan gak terbukti saya akan laporkan balik katanya Bang gitu. Ya emang begitu kan, kalau Bang Farhat kan begitu. Kalau dilaporkan ternyata tidak terbukti, dilaporin balik kan begitu. Ujungnya kan melapor terus, dan itu biasa kalau udah yang begini-begini terjadi. Sama-sama suka-suka jadinya. Bang, terkait ini kan uang donasi Agus Salim nih udah diadakan polling untuk kemana nih larinya, mungkin itu ada sampai akhirnya sekarang sudah berapa ribu orang sudah masuk polling itu gitu. Gimana sih Bang terkait yang mengadakan polling ini siapa nih? Kuasa hukum dari donatur. Oh ya, anggaplah kuasa hukum donatur kan, mewakili donatur ya. Donatur kuasa hukum, dia adakan polling. Nah, polling kalau diselenggarakan secara publik dan bisa dipertanggungjawabkan, ini bisa dianggap sah. Makin banyak yang ikut polling, makin kelihatan sahnya gitu kan. Jadi ya sudah bisa dipertanggungjawabkan arahnya kemana polling ini, hasilnya apa. Kalau hasilnya uangnya harus ke sini, ya lebih enak ngikutin hasil polling gitu. Itu kan mewakili perasaan masyarakat. Nah ini tapi kan dari Bang Farhat mau melaporkan pengacara donatur sama donaturnya, gimana sih Bang tanggapannya? Bahkan dianggap polling ini kriminal katanya Bang. Nggak ada yang kriminal di polling beginian gitu. Kemudian uang ini juga kan bukan uang kriminal, ini kan uang sosial. Sosial kan sifatnya sosial. Apa yang bisa dikriminalkan? Nggak ada. Uangnya donatur, kuasa hukum donatur. Kemudian kalau mereka mau ambil uangnya lagi, boleh gitu. Jadi nggak ada kriminalnya. Nah, ikutin aja kemana arah polling itu. Semakin banyak yang ikut polling, semakin kelihatan itu arah uangnya harusnya kemana. Dan itu harus bisa diselesaikan sebenarnya. Ya udah, kalau uangnya harus diselesaikan kepada para donatur lagi, ya selesaikan kepada mereka. Tapi sampai mau dilaporkan gimana Bang, donatur sama pengacara donatur sama Bang Farhat?
nggak ada hukumnya itu. Nggak ada hukum pidananya. Hukum apa hukumnya? Penggelapan tidak, penipuan tidak, apalagi. Nah ini kan yang terbaru, silakan aja, mungkin dari pihak donatur juga silakan aja laporin kalau memang mau laporkan katanya bang. Mungkin bisa dibilang seperti itu, tanggapan abang seperti apa sih bang? Melaporkan siapa nih? Oh maksudnya donatur kan, pengacara donatur kalau misalkan dilaporin ya silakan aja gitu katanya. Oh iya memang, kalau soalnya nggak ada hukumnya. Jadi hukum pidana itu mengenai uang itu nggak banyak. Yang pertama adalah yang berat itu TPPU, yang kedua adalah penggelapan, yang ketiga adalah penipuan. Itu aja kan kalau hukum pidana itu. Nah kalau penggelapan ya nggak dapat unsurnya, karena dana ini kan dana sosial, punya masyarakat juga sebenarnya, punya donatur juga dana ini kan. Jadi nggak dapat penggelapan. Penggelapannya nggak dapat. Nah, tanggapan nih bang terkait Bang Denny Sumargo nih akhirnya melaporkan Farhad Abbas terkait pasal pengancaman. Gimana sih bang tanggapannya? Ya kan sebenarnya kan semuanya saling mengancam. Dulu Farhad katanya mengancam Denny Sumargo, terus Denny Sumargo kemudian datanglah ke tempat Farhad, ribut lagi, ancam-mengancam kan. Nah ini sesuai prediksi, ketika persoalan sosial kemudian diselesaikan secara kriminal, yang tampaknya juga relatif nggak terlalu kriminal atau bukan kriminal sebenarnya ini kan, kemudian selesaikan secara hukum pidana kan kriminal jadinya kan. Ya udah akhirnya kan semua jadi kejebur karena Farhad sudah melaporkan, otomatis Denny Sumargo juga melaporkan Farhad gitu ya. Itu udah bisa diprediksi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya Denny Sumargo mungkin ya sudah, kalau kita bikin laporan, dia ada laporan, ujung-ujungnya kan draw. Ya udah akhirnya saling berdamai karena saling cabut laporan, dan itu ya harapannya. Harapannya sebenarnya bisa dibaca secara implisit, tujuannya adalah restoratif justice, supaya nanti terjadi bargaining posisi baik secara kriminal A lawan kriminal B, ketika nilainya sama kemudian sama-sama khawatir tercebur, akhirnya kan semua tarik diri dengan jalan berdamai. Ujungnya nanti ke sana, berdamai itu. Oke, berarti abang nantinya saling melapor ini bakal nantinya saling berdamai aja berarti bang? Ujungnya ke sana, karena kan Farhad juga kan nggak mau urusan begini masuk penjara. Denny Sumargo juga nggak mau juga urusan begini masuk penjara kan, atau perpanjang. Kecuali mereka memang ingin terpublikasi terus, jadi ya udah, ayo kita ribut terus gitu. Tapi ini kan kalau ini dijalankan dan memang unsurnya terpenuhi dua-duanya, ya kan masuk penjara. Nah cara satu-satunya ya sudah, mungkin Denny Sumargo ini bikin LP tujuannya adalah sebagai bargaining posisi supaya nanti si Farhad dan dia ujungnya berdamai, karena sama-sama posisinya satu-satu gitu, satu di dia, satu di Farhad, satu di Denny Sumargo. Jadi nanti ujungnya berdamai. Nah ini bang, kemarin kan Bang Farhad ke Kemensos sama Agus Salim, bisa dibilang untuk memperjuangkan donasi. Itu tanggapannya seperti apa sih bang? Ya kan udah benar, memang dari awal arahnya harusnya ke Kemensos. Baik persoalan donasi ini kan yang legal bisa mengadakan donasi ini kan Kemensos, atau suatu yayasan atas izin Kemensos melakukan penggalangan dana. Ini kan kita belum tahu Novi menggalang dana ini atas izin Kemensos atau tidak. Kalau memang tidak kan sebenarnya kan ini kan proses penggalangan dana yang sifatnya belum berizin lah ya, gitu. Nah tentunya yang paling berhak terhadap dana ini penanganannya adalah Kemensos. Nah kalau Farhad Abbas sama Agus ke Kemensos mengenai dana ini, mereka udah benar minta kebijakan Kemensos, minta arahan, minta putusan Kemensos, mau kemana ini gitu, dana sosial ini kan. Dana sosial ini kan penggalangan dana awalnya kan buat si Agus, tapi kemudian ribut, Agusnya juga salah guna. Jadi ya akhirnya si Farhad bingung, si Agus juga bingung nih, tapi dananya ada. Ya udah mereka minta tolong Kemensos, udah benar mereka minta tolong. Siapa tahu Kemensos ngambil kebijakan, iyalah karena ini kan dananya tujuan awalnya ke Agus, ya udah nanti kami peganglah dananya, nanti kami distribusikan ke Agus, dengan penggunaannya juga secara detail dikontrol oleh Kemensos. Kan itu harapannya Farhad Abbas, harapannya Agus juga begitu. Siapa tahu itu dikabulkan oleh Kemensos gitu. Walaupun donatur sudah merasa nggak nyaman dengan proses pemberian bantuan donasi kepada Agus tadi. Nah sebelum Farhad kan Nopi juga ke Kemensos ya. Kata Bang Farhad sih Nopi ditegur oleh Kemensos terkait melakukan donasi tanpa berizin, maksudnya gak berizin, maksudnya kata Bang Farhad. Memang ditegur, sementara ditegur. Pidana sebenarnya ada itu, karena ada aturan-aturannya. Nah memang Novi sudah ditegur. Nah karena sudah ditegur, sebenarnya kan semuanya harusnya kan punya etikat baik. Novi punya etikat baik, si Agus juga punya etikat baik kan.
Ya berarti kan dana itu kan legalnya ada dipegang Kemensos seharusnya. Kalau sudah di situ, tinggal Kemensos mau arahnya kemana, gitu. Pasti Kemensos lebih bijak karena pemerintah kan, keputusan yang dijalankan oleh pemerintah biasanya ditaati oleh warganya. Nah kita tinggal lihat, ketika Novi ke Kemensos, berarti kan Udah. Kemensos akan minta dananya sini, ditalangin di sini. Ketika dana udah ada di Kemensos punya hak untuk menyalurkan dana itu. Mungkin sebagian kepada Agus, sebagian lagi kepada orang lain yang membutuhkan gitu. Nah Bang, soal Novi katanya kan rencananya ya mau melaporkan 4 orang, tapi belum diketahui sih mau melaporkan 4 Ya. orang ini siapanya. Tanggapan Abang seperti apa sih? Ya udah nggak usah lapor lagi lah, capek gitu. Itu ngabisin biaya loh, itu lapor itu ngabisin energi juga gitu. Jadi sudahlah disikapi secara bijak, disikapi secara baik, secara adat yang baik, positif thinking aja gitu. Nanti juga kan para tapas berhenti sendiri itu ulahnya. Kemudian Denny Sumargo juga nanti kan berhenti sendiri kegiatannya kan begitu. Yang penting semua diserahkan aja ke Kemensos gitu. Udah selesai gitu. Pesan Abang nih buat Bang Farhat apa nih? Pesan buat Bang Farhat. Ah. Ya dia bagus, dia berjuang untuk kliennya. Dalam konteks-konteksnya pola-pola pikir seorang pengacara, dia sudah berjuang maksimal buat kliennya. Walaupun banyak orang menganggap ini salah atau kemudian mempersalahkan dia, itu wajar-wajar aja, namanya kan dia memperjuangkan kliennya kan, gitu kan. Nah sepanjang kliennya kemudian bisa menerima perjuangannya, ini dianggap sebagai perjuangan yang bagus buat Bang, buat pesan buat Bang Densu apa nih Bang? Bang Dengsu. Bang Densu nih. Aduh, ini buat Densu ya. Denny Sumargo. Nah, dia kan sudah melaporkan. Sebenarnya ada titik di mana bisa bertemu dengan Farhat, bisa berdamai juga dengan beliau gitu. Jadi Densu ini bukan orang keras, Farhat juga bukan orang keras begitu. Tinggal cara masuknya aja. Jadi kalau sementara ini kan pakai jalur kriminal nih, gua laporkan nih supaya nanti terjadi perdamaian kan tujuannya begitu. Tapi sebenarnya nggak perlu itu juga, bisa itu ketemu lagi Farhat Abbas, kemudian difasilitasi siapa kayak gitu, nanti ketemu ngobrol baik-baik, udahlah saling minta maaf, siapa yang minta maaf duluan itu yang lebih bagus sebenarnya. Ini kan cuma persoalan minta maaf sama gengsi atau minta maaf, itu persoalannya. Pesan buat Teh Novi apa nih Bang? Ya lain kali kalau mau ngadain sumbangan itu izin ke Kemensos biasanya, supaya nanti nggak jadi persoalan. Kalau jadi persoalan nanti rame begitu, dan bisa juga kena pidana Novi kalau melakukan penggalangan tanpa izin gitu. Jadi lain kali kedepannya, apalagi sudah punya yayasan sosial kan, itu harus benar-benar mengikuti kaidah-kaidah hukum sosial. Di Kementerian Sosial ada tuh peraturan-peraturannya mengenai proses donasi dan perizinannya, itu diikuti, dipatuhi. Ini kan karena di awalnya Novi tidak mengikuti kaidah-kaidah ini, aturan-aturan ini, sehingga kemudian hasilnya kan ribut begitu. Coba kalau ada kaidah-kaidah perizinan kan semuanya mudah saja diselesaikan. Pesan buat Agus nih apa nih? Pak Agus Salim ini kelihatannya sudah mulai sadar dia dalam melihat situasi itu kan. Nah pesan ke dia ya lebih kemudian bijak dalam menyikapi banyak hal, karena dia sudah banyak pelajaran dalam kehidupannya. Pelajaran dia pernah disiram air keras sama sama lawannya, dia pernah dibully oleh netizen, dia kan pasti akan dapat pelajaran dari situ. Gitu. Jadi buat Agus ya lebih bijak aja lah ke depannya. Buat para donatur dan kuasa hukumnya apa nih Bang yang sekarang? Ya buat para donatur, lain kali ke depan kalau mau nyumbangkan sesuatu, dicek dulu keabsahan dari legalitas pengada donasi, legalitasnya dan perizinannya bagaimana, harus diperhatikan. Jangan terbawa simpati, empati kepada seseorang yang ini akhirnya langsung mencurahkan uang, jangan, harus dipertimbangkan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan secara hukum yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Tapi kalau dikerjakan dengan hukum yang tidak baik atau tanpa hukum, hasilnya biasanya tidak baik. Jadi donatur ini harus mulai cerdas dari sekarang. Bercermin dari perkaranya si Agus ini, donasi Agus, para donatur harus kemudian melihat setiap ada permohonan donasi, jangan keburu empati atau simpati. Terus tiba-tiba langsung transfer uang karena rasa simpati tadi kan. Harus lihat hukumnya dulu, perizinannya dulu.